kata Shin Tae-yong usai timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Bahrain. Dua pemain Bahrain yang pernah bantai timnas Indonesia 10-0 akan hadapi skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong. Dua pemain Bahrain yang pernah bantai timnas Indonesia 10-0 akan hadapi skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, hendaknya di-subscribe, like, komen, dan share biar dapat info terbaru dari Football TV. Terima kasih, selamat menonton. Sesi latihan itu digelar sebagai persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain pada laga ketiga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Internasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan bahwa sesi latihan ini digelar untuk menjaga kebugaran para pemain. Apalagi para pemain timnas Indonesia baru saja tiba di Bahrain pada Minggu, 6 Oktober 2024, siang waktu sana. Selain itu, pada sesi latihan pukul 18 waktu Bahrain, belum semua pemain timnas Indonesia bergabung. Sejauh ini, baru 15 pemain yang berlatih bersama. Mereka adalah Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, Dimas Drajat, Hoki Caraka, Malik Rizaldi, Marcelino Ferdinand, Tom Haye, Sandy Walsh, dan Ivar Jenner. Shin Tae-yong senang para pemainnya saat ini dalam kondisi bagus. Para pemain belum pada kumpul dan kami menggelar latihan yang ada di sini. Kondisi para pemain dalam keadaan baik, kata Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa para pemain abroad sedang dalam perjalanan menuju Bahrain. Itu berarti tersisa 12 pemain lainnya yang masih akan menyusul timnas Indonesia ke Bahrain. Shin Tae-yong juga memastikan bahwa Martin Paes menjadi pemain terakhir yang bergabung di Bahrain, sebab kiper FC Dallas itu baru akan berangkat dari Amerika Serikat selepas pertandingan melawan Portland Timbers dalam lanjutan MLS 2024-2025 di Providence Park Stadium, Senin, 7 Oktober 2024. Para pemain lain sedang dalam perjalanan. Jadi besok Senin semuanya sudah pada berkumpul di sini. Mungkin Martin Paes terlambat datang karena perjalanannya jauh untuk sampai sini, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun itu mengatakan bahwa ia mempunyai waktu 3 hari untuk menyiapkan taktik dan strategi menghadapi Bahrain. Waktu ini akan dimanfaatkan sebaiknya oleh Shin Tae-yong. Sekarang kami fokus ke pemulihan dulu. Besok baru kami fokus ke taktik, kata Shin Tae-yong. Dua pemain timnas Bahrain yang pernah bantai timnas Indonesia 10-0 akan hadapi skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong. Mereka adalah kiper Said Muhammad Jafar dan bek Walid Al-Hayam. Duel yang berlangsung 29 Februari 2012 meninggalkan memori pahit buat Indonesia. Betapa tidak, itu merupakan salah satu kekalahan telak yang pernah diterima tim Merah Putih sepanjang sejarah. Laga di Stadion Nasional Bahrain, Manama, tersebut tampaknya masih hidup dalam kenangan Said dan Walid. Keduanya kala itu turun sebagai starter di skuad asuhan Peter Taylor. Said yang berposisi sebagai penjaga gawang tak banyak berkeringat. Sementara, Walid bermain penuh di laga itu karena Bahrain hanya sekali mengganti pemain. Kini, kedua pemain veteran tersebut masih dipercaya pelatih Dragan Talajik. Said dan Walid akan menghadapi Indonesia yang 12 tahun lalu mereka bantai 10-0. Namun, di laga terakhir kontra timnas Jepang pada September 2024, kedua pemain itu hanya duduk manis di bangku cadangan. Hal tersebut wajar mengingat usia keduanya yang sudah berada di ujung karir. Akan tetapi, pengalaman dan dongeng indah kemenangan telak 10-0 itu bisa jadi pelecut semangat tambahan buat skuad Bahrain. Mereka mungkin akan memasuki laga dengan lebih percaya diri. Laga timnas Indonesia melawan Bahrain itu akan dihelat di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, tuan rumah jelas lebih diunggulkan. Saat ini, Bahrain menghuni posisi 3 klasemen Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan nilai 3 dari 2 laga. Sedangkan, Indonesia bertengger di tangga keempat dengan 2 poin. Patut dinanti apakah Talajik akan menurunkan Said dan Walid atau tidak. Kehadiran keduanya bisa jadi akan membuat rekan-rekan setim yang lebih junior termotivasi untuk menang. Timnas Indonesia ketiban untung jelang melawan Bahrain pada lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, timnas Indonesia memiliki modal apik yang bisa membuat skuad Garuda bisa meraih kemenangan di markas Bahrain. Diketahui, timnas Indonesia akan melakoni matchday ketiga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, timnas Indonesia meraih hasil cukup impresif pada 2 laga awal Grup C. Tim asuhan Shin Tae-yong itu berhasil imbang di Arab Saudi 1-1 dan mengimbangi Australia 0-0 di SUGBK. Berkat hasil tersebut,
Kini Timnas Indonesia duduk di peringkat keempat klasemen grup C dengan memiliki 2 poin. Timnas Indonesia hanya berjarak 1 poin dengan Bahrain yang berada 1 tingkat di atasnya. Kini Timnas Indonesia bakal ketiban untung jelang melawan Bahrain, sebab Timnas Indonesia memiliki modal untuk menang di markas Bahrain. Adapun modal yang dimaksud adalah Rizky Ridho dan kawan-kawan itu mampu selalu mencetak gol saat bermain tandang selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, Timnas Indonesia mengawali babak kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai dari putaran pertama. Pada putaran pertama, Timnas Indonesia menang dengan agregat 12-0 atas Brunei Darussalam dalam pertandingan yang tersaji dalam 2 leg. Pada laga tandang di markas Brunei, Timnas Indonesia kala itu mampu menang telak dengan skor 6-0 lewat 2 gol Hoki Caraka, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan Ramadan Sananta. Kemudian pada putaran kedua, Timnas Indonesia mengawali dengan bertandang ke markas Irak. Kala itu, Timnas Indonesia menuai hasil negatif saat lawatan ke markas Irak dengan kekalahan 1-5. 1 gol Garuda dalam laga tersebut dicetak oleh Shain Patinama. Kemudian setelah itu, Timnas Indonesia meraih hasil imbang 1-1 di kandang Filipina. Sadil Ramdhani menjadi penyelamat Garuda kala itu. Timnas Indonesia ketiban untung jelang melawan Bahrain pada lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, Timnas Indonesia memiliki modal. Timnas Indonesia berhasil memetik kemenangan telak 3-0 atas Vietnam dalam laga lanjutan putaran kedua. 3 gol Garuda di markas Vietnam disumbangkan oleh Jai Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadan Sananta. Kemudian, Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga dengan memulai laga di markas Arab Saudi. Hasilnya, Timnas Indonesia mampu mengimbangi Arab Saudi dengan skor 1-1. Gol tunggal Timnas Indonesia kala itu dicetak oleh Sandy Walsh. Dengan selalu mencetak gol di laga tandang ini tentu bisa menjadi modal apik Timnas Indonesia untuk mengalahkan Bahrain. Menarik dinantikan mampukah Timnas Indonesia meraih kemenangan di markas Bahrain nanti. Berdasarkan perhitungan dari football-ranking.com, kemenangan atas Bahrain akan membuat Timnas Indonesia ketambahan 16,89 poin. Tambahan poin tersebut akan membuat Timnas Indonesia memiliki total 1.141,06 poin. Jumlah poin tersebut tentu berpotensi membuat Timnas Indonesia naik 7 peringkat di ranking FIFA. Tim asuhan Shin Tae-yong itu bakal menyalip Central African Republic, Niger, India, Sierra Leone, Zimbabwe, Ciprus, dan Estonia. Meski begitu, hal itu juga bergantung pada hasil dari tim-tim di atas pada FIFA Matchday periode Oktober 2024 esok. Sementara itu, jika hanya mampu meraih hasil imbang kontra Bahrain, Timnas Indonesia juga tetap bakal berpotensi panen poin. Jika hanya mampu imbang lawan Bahrain, Timnas Indonesia akan ketambahan 4,39 poin. Tambahan poin tersebut akan membuat Martin Paes dan kawan-kawan memiliki total 1.128,56 poin dan tak beranjak dari posisi ranking 129, sebab tim dengan ranking 128 yakni Central African Republic memiliki 1.130,70 poin. Lalu bagaimana jika kalah dari Bahrain? Jika kalah dari Bahrain, Timnas Indonesia akan kehilangan 8-11 poin. Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin Timnas Indonesia mengalahkan Bahrain? Tentu saja peluang tersebut sangat terbuka. Apalagi terbukti Timnas Indonesia mampu memberi perlawanan saat melawan Arab Saudi dan Australia, 2 tim yang notabene lebih kuat daripada Bahrain beberapa waktu lalu. Ditambah, Timnas Indonesia memiliki amunisi baru dengan hadirnya Maes Hilgers dan Emiliano Reijers yang berpeluang debut saat lawan Bahrain. Menarik dinantikan, mampukah Timnas Indonesia meraih kemenangan di markas Bahrain esok? Shin Tae-yong dapat kabar bahagia. 2 bomber mematikan Timnas Cina cedera jelang lawan Timnas Indonesia. Diketahui, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Ada 2 pertandingan yang akan dilakoni, yakni melawan Timnas Bahrain dan juga Cina. Duel melawan Timnas Bahrain akan digelar lebih dahulu, yakni pada 10 Oktober 2024. Selang 5 hari kemudian, atau tepatnya pada 15 Oktober 2024, Timnas Indonesia akan berlaga di Cina melawan di Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao, Shandong. Kabar baik pun didapat Shin Tae-yong jelang duel Timnas Indonesia versus Cina. Pasalnya, 2 striker andalan Timnas Cina, yakni Wu Lei dan Alan dikabarkan mengalami cedera. Dilansir dari JF Daily, Sabtu, 5 Oktober 2024, Wu Lei mengalami cedera serius pada bagian tulang rusuk pada 30 September 2024. Hal itu terjadi kala dirinya memperkuat klubnya, Shanghai Port. Selain cedera pada bagian tulang rusuk yang dikabarkan hingga membuatnya sulit bernapas, Wu Lei juga harus menghadapi masalah. Meski tak dalam kondisi prima karena cedera, pelatih Timnas Cina, Branko Ivankovic, tetap memanggil Wu Lei dan Alan ke tim untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Tetapi, keduanya tentu saja tetap diragukan tampil. Saat ini, Wu Lei dan Alan, yang mengalami cedera yang relatif serius, mungkin tidak dapat melakukan perjalanan ke Australia bersama tim.
Mereka akan menjalani perawatan rehabilitasi, ditulis JF Daily, dikutip Sabtu, 5 Oktober 2024. Tentunya, ini jadi kabar baik untuk pasukan Shin Tae-yong karena bakal menghadapi Cina yang kurang optimal. Wu Lei dan Alan sendiri diketahui jadi pemain andalan Cina. Jika mengalahkan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam WIB, timnas Indonesia akan mencetak sejarah. Skuad Garuda akan menjadi tim Asia Tenggara dengan catatan paling bagus di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, mengungguli Thailand dan Vietnam. Andai menang atas Bahrain, koleksi poin timnas Indonesia di grup C menjadi 5 angka. Sebagai catatan, Thailand dan Vietnam yang pernah mewakili Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, gagal menembus 5 poin dari 10 laga yang mereka jalani. Kita mulai bahas dari Thailand. Skuad Gajah Perang julukan timnas Thailand pernah ambil bagian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018. Skuad asuhan Kiatiuk Senamuang itu tergabung di grup B bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Uni Emirat Arab dan Irak. Hasilnya dari 10 pertandingan, Chanatip Songkrasin dan kawan-kawan hanya mendapatkan 2 imbang dan 8 kalah, total cuma meraup 2 angka. Prestasi lebih baik dicatatkan timnas Vietnam racikan Park Hang-seo yang ambil bagian di grup B kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Saat itu, Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Oman dan Cina. Setelah melalui 10 pertandingan, skuad Golden Star Warriors julukan timnas Vietnam meraup 4 angka, hasil dari 1 menang, 1 imbang dan 8 kalah. Karena itu, timnas Indonesia akan melewati pencapaian Thailand dan Vietnam jika menang atas Bahrain minggu depan. Jika itu terrealisasi, timnas Indonesia melewati pencapaian Thailand dan Vietnam hanya dalam 3 pertandingan awal. Sekarang harapannya performa timnas Indonesia terus membaik. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong bisa full senyum dikarenakan kiper andalannya yakni Martin Paes sudah pulih dari cedera. Bahkan, Martin Paes kini sudah kembali berlatih bersama klubnya, FC Dallas. Seperti diketahui, timnas Indonesia sempat mendapat kabar buruk jelang melakoni 2 pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024. Sebab, Martin Paes sempat dikabarkan mengalami cedera pergelangan tangan bersama FC Dallas. Bahkan, Martin Paes juga harus absen membela FC Dallas ketika kalah 2-3 dari San Jose Earthquakes dalam lanjutan Major League Soccer, MLS, pada Kamis, 3 Oktober 2024. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, Paes hanya menjadi penonton di laga tersebut sambil tangannya dibalut perban. Pasalnya, timnas Indonesia bakal melawan Bahrain dan Cina yang akan dilangsungkan pada 10 dan 15 Oktober 2024. Dalam ajang lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang membuat lebih panik lagi adalah laman FOTMOB juga sempat memprediksi bahwa Paes baru akan pulih pada awal November 2024. Namun kini tampaknya fans timnas Indonesia dan Shin Tae-yong bisa bernafas lega. Sebab, Martin Paes sudah pulih dari cedera dan telah kembali bersama FC Dallas. Momen comeback Martin Paes tersebut diunggah oleh laman Instagram FC Dallas pada Jumat, 4 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tampak, ex-pemain FC Utrecht sudah kembali mengikuti latihan bersama klubnya persiapan menghadapi Portland Timbers di lanjutan Major Soccer League, MLS. Sebelumnya, manajer timnas Indonesia Sumarji juga telah berkomunikasi dengan Martin Paes seusai sang kiper mengalami cedera. Dikatakan Sumarji bahwa cedera yang dialami Martin Paes tidak terlalu serius. Saya sudah menghubungi Martin Paes. Kondisi cederanya ringan, dikata Sumarji saat dihubungi Tribun News, Kamis, 3 Oktober 2024, malam. Saat ini, Paes sedang recovery dan lihat beberapa hari ke depan. Semoga aman-aman saja, sambungnya. Jika mengalahkan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam WIB, timnas Indonesia akan mencetak sejarah. Skuad Garuda akan menjadi tim Asia Tenggara dengan catatan paling bagus di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, mengungguli Thailand dan Vietnam. Andai menang atas Bahrain, koleksi poin timnas Indonesia di grup C menjadi 5 angka. Sebagai catatan, Thailand dan Vietnam yang pernah mewakili Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, gagal menembus 5 poin dari 10 laga yang mereka jalani. Kita mulai bahas dari Thailand. Skuad Gajah Perang julukan timnas Thailand pernah ambil bagian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018. Skuad asuhan Kiatiuk Senamuang itu tergabung di grup B bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Uni Emirat Arab dan Irak. Hasilnya dari 10 pertandingan, Chanatip Songkrasin dan kawan-kawan hanya mendapatkan 2 imbang dan 8 kalah, total cuma meraup 2 angka. Prestasi lebih baik dicatatkan timnas Vietnam racikan Park Hang-seo yang ambil bagian di grup B kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Saat itu, Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia,
Oman dan Cina. Setelah melalui 10 pertandingan, skuad Golden Star Warriors, julukan timnas Vietnam meraup 4 angka, hasil dari 1 menang, 1 imbang dan 8 kalah. Karena itu, timnas Indonesia akan melewati pencapaian Thailand dan Vietnam jika menang atas Bahrain minggu depan. Jika itu terrealisasi, timnas Indonesia melewati pencapaian Thailand dan Vietnam hanya dalam 3 pertandingan awal. Sekarang harapannya performa timnas Indonesia terus membaik. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sempat bertemu dengan skuad timnas Indonesia jelang bertolak ke Bahrain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Manajer timnas Indonesia, Sumarji mengatakan, skuad Garuda diminta untuk meraih poin dari 2 laga. Dalam laga terdekat, skuad Garuda akan melawan timnas Bahrain di Bahrain National Stadium, RIFA, pada 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Setelah itu mereka akan berjumpa dengan timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada 15 Oktober malam. Sumarji mengatakan pertemuan Erick dan timnas Indonesia berlangsung cukup hangat. Sebab, mereka menyamakan tujuan untuk 2 laga tersebut. Pada intinya pertandingan lawan Bahrain dan lawan Cina itu harus bisa mendapatkan poin, ditambah pria berkacamata itu. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan timnas Indonesia bukan hanya ingin meriah poin dalam 2 laga itu, tetapi kemenangan. Poin penuh sangat dibutuhkan untuk menjaga AGA asal lolos ke Piala Dunia 2026. Masuknya pemain tambahan seperti Mes Hilgers dan Eliano Reijers dijamin akan meningkatkan performa skuad Garuda. Sejumlah pemain top juga sedang didekati PSSI, sebut saja Ula Romeni, Kevin Dix, Jairo Riedewald hingga Mauro Zijlstra. Jika nama-nama ini berhasil didatangkan, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Alan yang merupakan pemain naturalisasi asal Brasil telah membela timnas Cina sejak 2021. Dia pun sudah membukukan 3 gol dari 13 pertandingan. Sementara Wu Lei, dia bahkan menjadi kapten timnas Cina. Dia merupakan pemain tersubur dengan sudah membukukan 36 gol dari 99 laga yang telah dilakoni bersama timnas Cina. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan bahwa kabar cedera ini tak lantas membuat Martin Paes dicoret dari skuad timnas Indonesia. Sumarji mengatakan bahwa Martin Paes akan tetap berangkat ke Bahrain sesuai jadwal yang ditetapkan sebelumnya. Martin Paes tetap bakal gabung, masih sesuai dengan jadwal keberangkatannya. Ya, ungkap Sumarji, Martin Paes sendiri akan sedikit terlambat bergabung timnas Indonesia. Sebab, Paes baru dilepas FC Dallas setelah pertandingan lanjutan MLS melawan Portland Timbers pada Senin 7 Oktober 2024 mendatang. Iya, Paes bakal berangkat tanggal 7 Oktober dini hari dari Dallas, ujar Sumarji. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Sebab, Martin Paes merupakan pilar andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia saat ini. Hal itu terbukti saat dirinya menjadi tembok kokoh di bawah Mister Gawang Garuda kala menahan imbang Arab Saudi dan Australia pada September lalu. Diharapkan, kondisi Martin Paes terus terjaga hingga kelar bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Waktu ini akan dimanfaatkan sebaiknya oleh Shin Tae-yong. Sekarang kami fokus ke pemulihan dulu. Besok baru kami fokus ke taktik, kata Shin Tae-yong.